أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihil mujtaba ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah hantarkan kita kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang kita sebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan keberkahannya betul-betul dapat memberikan tambahan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, terutama kebaikan di siang dan malam Ramadan, untuk kehidupan kita di dunia, terlebih juga untuk kehidupan di akhirat nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah dalam kesempatan ini kita akan berbincang dengan satu pembahasan tentang qadar. Tepatnya, apakah takdir itu dapat diubah? Nah, ini pertama kita bicara dulu tentang apa itu pengertian takdir.
Dalam keimanan kita ada disebut dengan beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Ini perlu kita pahami dengan baik supaya nanti bisa kita memahami apakah tadi itu bisa dirubah atau tidak. Seorang penulis kitab tauhid yang cukup terkenal dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha, yaitu Abdurrahman Hasan Habanakah. Beliau menjelaskan bahwa yang dikatakan dengan qada itu adalah iradah Allah di alam azali, kehendak Allah di alam azali untuk menentukan sesuatu. Nah, itu qada, sudah terjadi, sudah ada. Lalu qadar, apa itu qadar? Qadar adalah penciptaannya. Pencipta Allah terhadap sesuatu sesuai dengan qadanya tadi. Misalnya Allah dalam iradahnya, dalam qadanya berkehendak menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, ya, menciptakan hewan. Itu kehendak Allah. Lalu dalam qadarnya Allah ciptakan dia. Allah ciptakan dia dengan bentuk, misalnya manusia ada telinganya, ada hidungnya, ada jari 5. Bisa saja Allah menghendak. Kalau Allah menciptakan bisa saja 10 jari. Tapi kehendak Allah tidak. Qadar Allah penciptaannya tidak seperti itu. Nah, ini kita pahami qada dan qadar. Qada adalah kehendak di alam azali. Qadar adalah penciptaan Allah terhadap makhluk sesuai dengan qadanya tadi. Itu paling tidak yang dijelaskan oleh Abdurrahman Hasan Habanakah dalam kitab Al-Aqidah Islamiyah wa Ususuha tersebut. Nah, lalu sekarang kita ingin melihat apa dalil kita beriman kepada qadar dan qadar. Karena ada juga orang mengatakan, karena tidak ada iman kepada takdir. Karena dalam Al-Quran itu iman itu cuma 5. Sampai kepada hari akhirat saja. Tidak sampai kepada qadar dan qadar. Apa dalilnya? Beriman qadar dan qadar. Nah, dalam kaitan inilah ahli sunnah wal jamaah tidak hanya berpedoman pada Al-Quran, tapi kita juga mengambil hadis sebagai bagian dari sumber ajaran Islam ini. Dalam hadis ada di sebuah riwayat diceritakan bersumber dari Umar bin Khattab bahwa suatu hari kata Umar, kami dalam majelis kedatangan tamu. Tamu ini kata Umar berpakaian putih bersih. Tidak nampak pada tamu ini tanda-tanda musafir. Padahal kami tidak mengenal orang ini. Tidak ada tanda-tanda musafir kepada kami tidak mengenal. Rambutnya bagus, harum, berpakaian putih bersih. Lalu dia duduk dekat Rasulullah. Bahkan saking dekatnya, lutut dia dengan lutut Rasulullah itu bertemu. Dan bertanya kepada Rasulullah. Salah satu pertanyaannya adalah tentang takdir ini. Yaitu ketika dia bertanya, akhbirni ya Muhammad anil iman. Ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Nah, ketika itulah Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billah. Iman itu beriman kepada Allah, wa rasulihi, rasulnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada hari akhirat, kepada para nabinya, kemudian kepada qadar dan qadar Allah. Yaitu percaya beriman kepada qadar Allah, khairihi wa syarrihi. Beriman kepada ketentuan Allah, baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Semuanya datang dari Allah SWT. Jadi tidak ada penyesalan kita sebagai seorang hamba bahwa ini sebuah keburukan, ini gara-gara, mohon maaf, kita menyalahkan kawan. Ini gara-garamu aku dapat begini. Ini gara-gara ini aku jadi begini. Tidak, semuanya adalah ketentuan Allah SWT. Jadi beriman kita kepada qadar Allah itu khairihi wa syarrihi. Baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk, itu adalah semua dari Allah. Nah, inilah dasar kita beriman kepada Allah SWT dalam hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kita ingin melihat juga supaya lebih memahami nanti kita apakah takdir ini bisa dirubah atau tidak. Kita pahami dulu takdir ini bahwa dalam jenis atau macam-macam takdir itu para ulama menjelaskan takdir ini ada 2 macam. Ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubram. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang memang tidak ada ikhtiar kita di sana. Matahari terbit, terbenam, bumi diciptakan, kita diciptakan dalam rahim ibu kita dalam bentuk yang kita tidak punya kuasa untuk ikut campur di situ. Nah, ada takdir itu, takdir mubram ini. Ada takdir itu takdir mu'allaq. Ya, dia nanti bergantung dengan ikhtiar. Nah, inilah nanti yang kita bicarakan apakah takdir itu bisa diubah. Ya, terkait dengan ikhtiar kita. Nah, dalam kaitan inilah takdir mu'allaq ini adalah takdir
yang memang nanti akan berjalan seiring dia dengan ikhtiar yang kita lakukan. Para pemirsa Harmon Ramadan yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk dari itu kepada takdir ini bisa dirubah atau tidak. Nah, suatu hari sahabat datang kepada Rasulullah. Sahabat ini sakit. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini sakit, aku mau berobat. Tapi kalau aku berobat, apakah aku menolak takdir?" Kan begitu. Aku kan ditakdirkan Allah sakit ini. Misalnya di antara kita ada sakit. Ini kan ketentuan Allah, itu kan qadar Allah, itu qada Allah. Lalu kita berobat. Dengan berobat itu sekali lagi, apakah kita dinyatakan menolak takdir? Nah, kata Rasulullah, engkau berobat, itu juga takdir Allah. Engkau sakit, lalu berobat, dan sembuh, itu juga takdir Allah. Jadi tidak ada pada hakikatnya kita tuh merubah takdir. Cuma kita ikhtiar diperintahkan oleh Allah SWT. Allah katakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Wahai manusia, wahai hamba Allah, i'malu, berkaryalah kamu, ikhtiarlah kamu. Karena ikhtiarmu itu yang akan dilihat Allah. Ikhtiar kita itu yang akan dipersaksikan Rasulullah. Bahkan ikhtiar kita itu yang diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita malas, ya orang sekitar juga mempersaksikan kita sebagai orang pemalas. Dan itu akibat yang akan kita terima dari kemalasan kita, mungkin susah hidupnya dan sebagainya. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa memang ada pengaruh dari ikhtiar kita terhadap perubahan-perubahan takdir Allah itu. Tapi sekali lagi perubahan itu juga adalah takdir Allah juga. Jadi hakikinya tidak ada kita mampu merubah takdir Allah. Kalaupun ada, ini hasil ikhtiar kita, Allah robah takdir kita. Sebagaimana Rasulullah nyatakan begini. Ada hadis Rasulullah cukup terkenal ya. Inna sadaqata mar'il muslim. Sesungguhnya sedekah seorang Islam, seorang muslim yang baik itu, yang ikhlas kepada Allah itu, tazidu fil umri. Itu kata Rasulullah bisa nambah panjang umur. Wa tamna'u maitata su'i. Dan bisa mencegah seseorang mati secara su'ul khotimah. Mungkin Allah takdirkan kita memang matinya tidak su'ul khotimah. Tapi ikhtiar kita itu akan Allah hantarkan kita untuk mencapai takdir itu. Kenapa? Karena kita tidak ada di antara kita ini para pemirsa yang tahu takdir kita. Kalau saya tahu takdir saya hari ini mungkin memberi pencerahan, ceramah di sini, ya udah saya ikuti takdir itu. Atau takdir saya menerima tamu yang kebetulan hari ini juga datang, akan bertemu dengan saya hari ini, seorang tamu besar, tapi Allah takdirkan saya ceramah di sini. Ini qadar Allah yang harus saya ikuti. Nah, sekali lagi, berubah atau tidak berubah dari yang baik, dari yang buruk ke baik itu, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya qadar Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Harmon Ramadan dirahmati Allah. Kita nyatakan bahwa kalaulah takdir tidak bisa dirubah, maka akan sia-sia perintah berbuat amal baik. Akan sia-sia perintah untuk belajar. Akan sia-sia perintah untuk kita merubah karakter akhlak kita. Akan sia-sia kedatangan Rasulullah. Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlak ini ditakdirkan Allah, sudah akhlaknya memang jelek, selamanya akan jelek. Wah, itu tidak mungkin Rasulullah turun menyempurnakan akhlak. Kalau memang takdir tidak bisa dirubah dari perubahan-perubahan yang terus-menerus kita lakukan untuk mencapai kebaikan. Kita misalnya hari ini tidak tahu. Lah, kita mengatakan, ya kita tidak tahu, kita bodoh. Kalau sudah Allah takdirkan begitu. Nah, kalau kita katakan seperti ini, maka batallah perintah Rasulullah untuk menuntut ilmu. Padahal Rasul mengatakan, utlubu ilmu wala bisin. Cari ilmu, tuntut ilmu, belajarlah. Walau sampai ke negeri Cina sekalipun, belajar. Jangan pasrah.
Tidak ada dalam ajaran Islam itu pasrah. Ya, tapi yang ada dalam ajaran Islam itu adalah ikhtiar. Kalaupun nanti ikhtiar kita itu mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita niatkan, alhamdulillah Allah takdirkan kepada kita kebaikan. Tapi kalau akhir dari ikhtiar kita tidak mencapai hasil yang kita niatkan itu juga qadar Allah. Itu takdir Allah. Nah, bagi orang beriman, dia tidak ada keputusasaan di situ. Makanya orang beriman ini kalau dia mendapatkan kebaikan, dia yakin itu qadar Allah. Tapi kalau dia dapat keburukan, dia juga yakin itu juga takdir Allah. Dia akan bersabar. Dia dapat kenikmatan, kata Rasulullah, orang beriman ini luar biasa ini. Ya, ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh menajibkan urusan orang beriman. Orang beriman ini, masalah takdir Allah ini luar biasa ini, menakjubkan, kata Rasulullah. Kalau dia mendapatkan keburukan, kebaikan, dia bersyukur, kata Rasul. Dan itu baik. Tapi kalau dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Karena dia tahu kebaikan dan keburukan itu adalah takdir Allah. Tapi kita sebagai manusia apa? Sebagai manusia yang menjadi taklif, beban kita adalah ikhtiar itulah. Kalaupun keburukan kita dapatkan karena ikhtiar kita terus-menerus untuk merubah mencapai kebaikan, Allah pasti beri ganjaran kebaikan dari perbuatan kita itu. Nah, sama itu, doa juga seperti itu ya. Kita doa kepada Allah. Tapi kita tak pernah mendapatkan sesuatu yang kita doakan. Apakah kita dapat kebaikan dari Allah? Dapat. Kebaikannya apa? Kita telah memenuhi perintah Allah, dapat pahala berdoa, itu dia. Tetap dapat kebaikan. Boleh jadi Allah tunda takdir baik itu kepada kita karena Allah lebih tahu kebutuhan kita. Para pemirsa dirahmati Allah, masih ingat saya ketika ada peristiwa kecelakaan Sriwijaya Air ya, yang kemarin di Jakarta ke Pontianak itu tahun 2021. Itu ketika akan berangkat itu ada sebagian penumpang yang ketinggalan pesawat. Kenapa? Karena harus rapid test segala macam ya. Nah, di antara mereka ada yang tidak lulus, lalu tertinggal. Ternyata dalam perjalanan pesawat ini mengalami kecelakaan, hilang. Yang awalnya tadi dalam bahasa Jawa grundel, ngomel, meratapi nasibnya, seolah takdir itu buruk sekali sama dia. Akhirnya terduduk lemas bersyukur kepada Allah. Ya Allah, bersyukur ya Allah, aku tak naik pesawat tadi ya Allah. Nah, dari mana itu? Itu takdir Allah. Itu dari Allah. Cuma kadang-kadang kita ini, manusia ini, terlalu tergesa-gesa menilai takdir ini. Kalau dapat keburukan, kita menyesal seolah-olah ini kita dapat musibah luar biasa. Padahal kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka terhadap takdir yang Allah tentukan kepada kamu, padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, mencintai, menyukai sesuatu, takdir yang Allah tentukan kepadamu, padahal itu buruk bagimu. Betapa banyak para pemirsa dirahmati Allah, Allah takdirkan dia menjadi orang kaya, tapi larut dalam kekayaan menjadi sombong. Larut dalam kekayaan menjadi orang yang zolim kepada orang lain. Allah takdirkan dia menjadi pemimpin, tapi zolim kepada orang yang dipimpinnya. Dia memandang itu baik, tapi Allah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai takdir suatu takdir yang baik, tapi itu buruk bagimu. Oleh karena itu para pemirsa dirahmati Allah, orang beriman ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa apakah takdir baik, apakah takdir buruk, selama dia kembalikan kepada Allah SWT, semuanya akan baik untuk dia. Kenapa? Yang baik dia syukuri, yang buruk dia bersabar terhadap takdir Allah tersebut. Sekali lagi bahwa yang utama bagi kita adalah terus berikhtiar. Ini dia, berikhtiar. Mengapa kita berikhtiar? Terus-menerus memperbaiki kondisi, karena tidak ada di antara kita yang tahu takdir kita, yang dicatatkan dulu ketika kita masih di alam rahim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah nyatakan bahwa ketika seseorang akan Allah jadikan dalam rahim ibunya, 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. 40 hari kedua dalam bentuk alaqah, gumpalan darah. 40 hari ketiga Allah buat dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Payursauna ilail malak. Dan setelah jadi daging,
pada hitungan 120 hari Allah kirim malaikat ke situ, ke rahim ibu kita itu. Apa? Payuk maru, payuk tabu, alaihi arba'u kalimat. Lalu Allah tetapkan 4 takdir di situ. Apa takdir yang 4 itu? Pertama adalah ajal kita. Yang kedua rizki kita. Yang ketiga amal perbuatan kita. Dan yang keempat adalah syaqiyun au sa'idun, bahagia atau sengsaranya kita. Nah, persoalan hari ini kita tidak tahu. Kalau saya tahu bahwa nasib saya, takdir saya itu adalah sa'id, bahagia, ya sudah, saya mohon maaf seperti kata orang, kawan-kawan saya, ongkang-ongkang kaki saja. Kenapa? Allah tidak takdirkan kok saya menjadi orang kaya, orang bahagia, kan bekerja. Nah, tapi tidak ada di antara kita yang mengetahui takdir kita yang 4 tadi. Ajal kita kapan, di mana kita meninggal, kemudian rezeki kita, termasuk jodoh. Nah, ini saya mahasiswa pun sering saya tanya itu. Coba ceritakan kepada saya dulu, wahai anakku, apa saja takdir yang ditetapkan Allah kepada kita melalui kalam Rasulullah? Iya, dia langsung mengatakan pertemuan jodoh, sampai saya marah sama dia. Kamu takut kali nggak menikah, saya bilang. Jodoh itu rezeki, nak. Jadi tidak ada jodoh dalam takdir itu. Yang ada itu rezeki. Karena jodoh bagian dari rezeki. Yang ada ajal, rezeki, kemudian amal perbuatan, syaqiyun au sa'idun. Nah, jodoh itu bagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Karena sekali lagi kita tidak tahu takdir yang dituliskan tadi itu, kita ikhtiar, optimis kita bahwa Allah mungkin boleh jadi menakdirkan yang buruk, kita terus ikhtiar untuk memperbaiki takdir yang boleh jadi buruk tadi dan terus berdoa kepada Allah. Karena kata Rasulullah, la turaddul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Doa terus kepada Allah. Ya Allah, perbaiki ya Allah duniaku, perbaiki akhiratku, beri kebaikan kepada anak-anak cucuku, beri kebaikan kepada istriku, beri kami kehidupan yang mudah ya Allah. Terus kita berdoa kepada Allah. Karena sekali lagi doa kita kata Rasulullah itu akan bisa Allah izinkan menjadi media merubah takdir kita. Ingat, takdir semuanya dari Allah. Allah menetapkan takdir, Allah menghapus takdir, indahu umul kitab. Karena catatan itu ada di sisi Allah SWT. Nah, para pemirsa dirahmati Allah, dalam kaitan takdir ini ada tentu hikmah yang bisa kita dapatkan. Orang di antara hikmah itu adalah orang yang yakin kepada takdir, dia akan hidup tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan. Haranallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh